Oke, baik. Pak Yohanes, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya oleh Pak Rifal. Saya mulai. Halo anak-anak, selamat pagi. Halo Pak. Selamat pagi, Pak. Aduh, anak-anak saya ini sudah lama saya tidak ketemu. Ganteng-ganteng semua, baik-baik. Aduh, Pak Rifal ini, aduh baik sekali. Aduh, sehatkah anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Mana Kusnadi? Kusnadi di mana nih? Hadir Pak, hadir. Aduh Kusnadi, kamu ini main tidak kelihatan saja ini. Ya, Bapak rindu sekali dengan kalian Ada, ini. Pak. Ya, kalian ini ganteng-ganteng semua, baik-baik semua. Sehat-sehat kah atau ada yang sakit hari ini? Ada yang sakit? Pak Hendra mungkin Pak. Aduh Pak Hendra yang sakit. Aduh Hendra sakit. Hendra kenapa sakit apa Hendra ini? Ada yang tahu sakitnya kenapa? Sakit hati mungkin Pak. Aduh, ya. Bapak lupa ucapkan salam. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya, sehat semua ya. Kalau Bapak katakan halo, maka anak-anak jawab hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Sebelum kita mulai pelajaran, maka kita harus mengecek kehadirannya. Hari ini semua hadir tidak? Atau ada yang sakit hari ini? Ya, ada yang sakit? Kalau semua hadir, ya baik. Kita lanjut dengan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan supaya semua pembelajaran kita itu berjalan dengan baik. Maka kita perlu untuk dapat bimbingan dari Tuhan sehingga sebentar waktu kita berjalan kita tidak cedera, kaki kita tidak sakit karena Tuhan menjaga melindungi kita. Oleh sebab itu, mari sudah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Kalau kita berdoa maka kita harus pejamkan mata karena kita berhadapan dengan Tuhan. Kita tidak bisa buka mata. Ya, anak-anak. Baik, Bapak mau tanya sedikit kepada anak-anak ini. Masih ingat tidak pembelajaran yang minggu lalu? Masih ingat tidak? Masih Pak. Ya, kira-kira pembelajaran minggu lalu itu pembelajaran apa? Itu Pak, bola besar Pak. Oh iya, bola besar. Itu yang lalu kita bermain bola besar. Bola besar itu ada macam-macam lah. Yang penting kita bermain bagaimana cara menendang bola kaki segala macam. Tapi hari ini bukan kita bermain tentang bola besar. Tapi hari ini adalah materi kita. Hari ini kita permainan bola kecil. Bola yang kecil-kecil itu loh. Tahu tidak bola kecil? Yang penting bola yang berukuran kecil itu permainan bola kecil. Anak-anak tahu tidak tentang bola kecil? Kelereng Pak. Bukan kelereng. Kalau permainan bola kecil itu ini ada jenis-jenisnya. Jenis yang pertama atau cabang olahraga bola kecil ada permainan kasti, ada permainan rounders, ada permainan tenis lapangan, ada permainan bulu tangkis, ada permainan badminton. Masih ada lagi banyak permainan bola kecil. Tetapi hari ini yang kita mau belajar adalah permainan kasti. Permainan kasti. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran tentang permainan kasti tadi ini, ya, sebelum kita masuk pada materi permainan kasti, maka kita juga perlu tahu sedikit sejarah mengenai permainan kasti. Kenapa sih permainan kasti itu terus banyak sekali? Hampir seluruh Indonesia ini semua tahu cara bermain kasti. Kita juga harus tahu sejarahnya. Anak-anak, sejarah kasti ini itu pertama kali dimainkan di Inggris. Pada tahun 1744 itu dimainkan di sana. Itu pada masa kerajaan. Memang Inggris masih kerajaan sampai sekarang. Tapi di sana pertama kali permainan kasti dimainkan. Kenapa bisa ada di Indonesia anak-anak? Karena permainan kasti ini dibawa oleh para penjajah. Tahu tidak siapa yang menjajah negara kita? Siapa yang menjajah negara kita anak-anak? Belanda Pak, Belanda. Ya, Belanda betul sekali. Belanda lah yang membawa permainan bola kasti ini ke Indonesia. Mereka memainkan ini di camp-camp mereka. Lalu kita, anak-anak kita juga mereka membuat permain bola kasti itu dari berbagai macam bentuk. Ada yang buat dari kertas, ada yang buat dari daun kelapa. Yang penting dia berbentuk bola lalu mereka bermain untuk senang. Jadi, sejak dibawa oleh Belanda, maka permainan kasti di Indonesia ini adalah salah satu permainan bola tertua di Indonesia. Sehingga hampir di seluruh wilayah itu bola kasti itu dimainkan anak-anak. Bola kasti dimainkan. Mau di Maluku main bola kasti, di Jawa main bola kasti, di mana saja main bola kasti. Tapi permainan bola kasti itu mereka mainkan dengan aturan-aturan yang sederhana. Nah,
maka kita juga harus mengetahui aturan yang benar dalam permainan kasti tadi ini. Aturan yang benar dalam permainan kasti yang kita harus ketahui, yang pertama itu lapangan. Anak-anak tahu tidak lapangan permainan kasti itu berbentuk apa? Berbentuk apa anak-anak lapangan kasti? Segi 4. Berbentuk segi 4. Dia berbentuk persegi panjang. Itu. Oh, iya, Pak. Lapangan itu berbentuk persegi panjang, anak-anak. Panjang lapangan itu sesuai dengan aturan itu dia berkisar dari 60 sampai 70 meter. Lebarnya itu berkisar dari 30 sampai 40 meter lebarnya permainan kasti. Dalam permainan kasti itu dia memainkan dalam bentuk banyak, bukan satu orang saja. Nah, kadang-kadang kalau bermain itu anak-anak bermain begitu pukul bola, terima bola, kejar itu pemain yang pukul bola lalu lempar. Itu sebetulnya salah. Nah, dalam permainan kasti itu lapangan yang panjangnya tadi 60 sampai 70 meter, lebarnya 30 sampai 40 meter, itu ada beberapa tiang hinggap di dalam. Tiang hinggap itu tiang hinggap 1, tiang hinggap 2, dan tiang hinggap 3 dalam permainan kasti itu. Terus ada lagi ruang daripada pemukul tadi. Kalau kita main bola kasti itu kita pukul pakai balok atau pakai kayu anak-anak? Kita pukul pakai tangan atau pakai kayu? Kalau permainan kasti yang sederhana, kadang-kadang orang pukul pakai tangan juga bisa. Tetapi yang sesungguhnya dalam permainan kasti itu menggunakan kayu pemukul. Ya, menggunakan kayu pemukul. Kayu pemukul itu kita gunakan kayu untuk kita pukul bola kasti itu sendiri dalam permainan itu. Nah, di dalam permainan bola kasti itu dimainkan oleh tadi 12 orang pemain. Ya, kalau aturan permainan yang sebenarnya ada 12 orang pemain, ada 6 orang cadangan, terus ada seorang pemukul itu dia akan bermain bola kasti tadi ini. Dalam permainan bola kasti itu dibagi atas 2 regu anak-anak. Regu yang satu bermain itu waktunya dari 20 sampai 30 menit, terus waktu istirahatnya itu 15 menit. Tetapi ada aturan-aturannya anak-anak dalam permainan bola kasti ini, ada aturan-aturannya. Aturan-aturan dalam permainan kasti ini seperti yang pertama. Ketika seorang pemain tadi itu dia pukul itu bola, tetapi tidak kena, maka dia punya kesempatan 3 kali dia memukul. Sampai dengan 3 kali dia pukul tidak kena juga, maka pemain tadi itu dia akan berlari pada tiang hinggap yang pertama. Dia tidak bisa lari ke tiang hinggap yang kedua. Kenapa? Karena dia tidak melakukan perkenaan terhadap